Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Raihan Alfigani dengan NPM 221307 dari kelas E untuk memenuhi UTS mata kuliah Antropologi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan antara kebudayaan individu dan masyarakat. Hubungan antara kebudayaan individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dengan kebudayaan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi. Individu merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan, sehingga keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari, individu berkembang melalui proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang membentuk kapasitas sosial dan budaya mereka. Kebudayaan menjadi wahana bagi individu untuk mengembangkan potensi diri, mengekspresikan nilai-nilai dan berperilaku sesuai norma yang berlaku. Sebaliknya, individu juga berperan aktif dalam melestarikan dan menimbulkan kebudayaan baru melalui interaksi sosial dan proses adaptasi. Dengan demikian, individu, masyarakat, dan kebudayaan saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena keberlangsungan dan perkembangan kebudayaan sangat bergantung pada partisipasi aktif manusia sebagai pelaku utama. Kemudian ada hubungan individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Individu adalah bagian terkecil dari masyarakat, sedangkan masyarakat adalah kumpulan individu yang berinteraksi dan hidup bersama dalam satu lingkungan sosial. Hubungan individu dan masyarakat adalah proses interaksi yang dinamis dan di mana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan norma sosial, sekaligus berkontribusi membentuk dan mengubah masyarakat. Keduanya saling bergantung untuk keberlangsungan kehidupan sosial yang harmonis dan berkembang. Kemudian di sini ada hubungan individu dan kebudayaan. Antara individu dan kebudayaan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi. Individu adalah bagian dari masyarakat yang hidup dan berkembang di dalamnya. Kebudayaan merupakan sistem nilai, norma, bahasa, dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat. Individu belajar dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat melalui proses sosialisasi dan ekulturasi. Kebudayaan menjadi pedoman bagi perilaku dan cara berpikir individu, sehingga mereka dapat berfungsi dan berperan dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, individu juga berperan aktif dalam melestarikan, mengembangkan, dan bahkan menciptakan kebudayaan baru. Kemudian ada peran penting kebudayaan dalam hukum. Kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk hukum. Hukum bukanlah sesuatu yang final, melainkan terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman zaman umat manusia. Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat terlibat dalam pembentukan hukum seperti hukum adat. Kemudian pembentukan hukum adat. Kebudayaan membentuk hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan kebudayaan setempat. Hukum adat muncul dari bawah ke atas atau bottom up, dari akar rumput masyarakat dan kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Kemudian ada pengaruh terhadap hukum positif. Hukum positif yang ada di Indonesia mengakui adanya hukum adat, di mana hukum adat tersebut merupakan kelanjutan dan atau dapat diartikan sebagai muncul karena suatu kebudayaan. Hukum positif harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai budaya masyarakat tersebut agar dapat diterima dan ditaati. Kemudian ada penyesuaian dengan hukum masyarakat. Dengan semakin berkembangnya zaman dan pola pikir masyarakat, hukum yang mengendalikan pun harus menyesuaikan. Hukum yang sederhana tidak mungkin diberlakukan terhadap masyarakat yang lebih kompleks dan modern. Kemudian di sini ada budaya hukum. Budaya hukum adalah bagaimana subjek hukum bersentuhan dengan hukum dan mengaitkannya dengan fakta konkret yang tengah dihadapi. Hukum yang dibuat harus sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dimensi kebudayaan dalam norma hukum. Dimensi kebudayaan masuk ke dalam norma hukum seperti yang terjadi dengan adanya hukum adat yang melahirkan konsep-konsep hak
tanah atas masyarakat adat yang lebih sering dikenal sebagai hak ulayat. Kebudayaan juga memberi ruang dalam proses penyelesaian perkara secara informal. Kesimpulannya, kebudayaan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena masyarakat merupakan wadah tempat kebudayaan tumbuh dan berkembang. Individu sebagai anggota masyarakat berperan penting dalam menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya. Kebudayaan memberikan pedoman hidup bagi individu dan masyarakat, membentuk norma, nilai, dan tradisi yang mengatur interaksi sosial. Sebaliknya, individu juga berperan aktif sebagai pelaku kebudayaan sekaligus agen perubahan yang dapat memodifikasi dan memperkaya kebudayaan sesuai dengan kebutuhan zaman. Singkatnya, kebudayaan individu dan masyarakat membentuk kesatuan yang tak terpisahkan di mana kebudayaan menjadi jembatan yang menghubungkan antara individu dengan masyarakat dan bersama-sama membangun kehidupan sosial yang harmonis dan keberlanjutan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata atau tutur katanya tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.